Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari surat Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Surat Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya ajak kita baca secara bergantian. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-10. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Yahobu. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap orang itu pasti punya keinginan, pasti punya impian. Punya keinginan itu tidak salah. Tetapi seringkali keinginan-keinginan kita itu tidak terkendali. Dan bahkan kita mau melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Keinginan yang berfokus untuk pemuasan duniawi inilah yang sering disebut dengan hawa nafsu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya hawa nafsu yang tak terkendali, maka itu akan merusak baik itu hubungan kita dengan sesama, juga hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu yang digambarkan di dalam firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Pada masa surat ini ditulis oleh Yakobus, tadi digambarkan bahwa ada pertengkaran, ada persengketaan, ada perselisihan di antara mereka. Di ayat yang pertama dan ayat yang ketiga di sana dijelaskan tentang hawa nafsu yang tak terkendali dan merusak. Ini terjadi di jemaat yang menerima surat ini, Bapak Ibu. Dikatakan tadi di ayat 2, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa.
Jadi seseorang punya keinginan, orang lain juga punya keinginan. Seseorang mungkin punya ambisi, orang lain juga punya ambisi. Dan terus berbenturan. Ketika ini tidak bisa dicapai, maka ini pasti akan iri kepada yang lain. Dan terjadilah konflik kepentingan di sana. Di sana ada persengketaan, di sana pasti ada kekacauan. Itu yang terjadi di jemaat penerima surat ini. Bapak Ibu, demikian juga dalam hubungan dengan Tuhan. Kenapa kok hawa nafsu yang tak terkendali ini bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan? Tadi di ayat yang ketiga dikatakan, kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, ini pasti sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana doa yang harusnya menghubungkan kita dengan Tuhan, justru kita jadikan alat untuk memaksa Tuhan mengikuti hawa nafsu kita. Ada seorang anak muda berkata, Tuhan, aku sangat menginginkan dia. Jodohkanlah dia denganku. Dan jika tidak Tuhan, jangan jodohkan dia dengan siapapun. Berarti di sana sudah ada keegoisan. Kalau tidak denganku, jangan dengan siapapun. Padahal kita sedang berdoa. Berarti doa kita itu kita gunakan untuk memaksa Tuhan. Bapak Ibu, saya katakan tadi, doa itu harusnya menghubungkan kita dengan Tuhan. Menjaga relasi kita tetap baik, dekat dengan Tuhan. Tapi ketika keinginan kita yang tak terkendali dan hawa nafsu yang jahat itu menguasai hati kita ketika berdoa, maka doa itu justru tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini yang banyak terjadi. Betapa banyak doa-doa kita sampaikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tapi sebenarnya kita punya motif yang berbeda. Kita punya tujuan-tujuan tersembunyi di balik doa-doa itu, dan kita mau Tuhan memberi sesuai dengan keinginan kita. Jadi hawa nafsu yang jahat itu sangat merusak baik itu hubungan kita dengan orang lain dan juga dengan Tuhan. Di ayat 4 sampai ayat yang kelima, kita melihat di sana bahwa kita diperhadapkan apakah kita mau menjadi sahabatnya Tuhan, miliknya Tuhan, atau kita memilih menjadi sahabat dunia. Dan itu berarti permusuhan dengan Allah. Karena keinginan dan hawa nafsu duniawi itu begitu memikat kita, Bapak Ibu, maka akibatnya adalah kita akan lebih mencintai dunia ini dengan segala kenikmatannya daripada mencintai Tuhan. Di firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini diberikan metafora, yaitu dikatakan di ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Sebenarnya kalau di dalam bahasa aslinya lebih tepat dikatakan hai kamu yang berzina. Berzina ini dalam arti rohani. Berarti kita melupakan Tuhan. Kita lebih memilih yang lain, mencintai yang lain daripada Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa kita tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, di sini kita pasti tahu bagaimana perasaannya ketika orang yang kita cintai itu justru lebih memikirkan orang lain, lebih peduli dengan orang lain, lebih sayang dengan orang lain. Itu rasa lukanya seperti apa? Bisa sampai berdarah-darah, ya. Kalau
Kalau kita saja begitu terluka, walaupun mungkin cinta kita juga tidak sempurna ya sebagai manusia, kita membayangkan bagaimana hatinya Tuhan yang sudah memberi yang terbaik untuk kita. Bahkan dirinya sendiri ia korbankan untuk menebus kita. Ketika kita lebih memilih mencintai yang lain daripada Tuhan, tentu itu sangat melukai hati Tuhan. Ini yang dikatakan engkau yang tidak setia. Berarti engkau adalah sahabat dunia dan engkau adalah musuh Allah. Pilihannya tidak banyak Bapak Ibu. Tapi kita sering berpikir, ya nggak apa-apalah. Saya cinta Tuhan, tapi yang lain juga bolehlah. Seperti bacaan kedua tadi ya. Orang yang mendua hati, katanya mencintai Tuhan, tapi sebenarnya mencintai mamon, berhala dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Loh Ibu Pendeta, bagaimana? Kita kan ada di dunia. Kita butuh uang, kita butuh pasangan yang keren, kita butuh karir yang baik, kita butuh kesuksesan. Apa yang salah? Sebenarnya Bapak Ibu, semua itu tidaklah salah. Tetapi ketika kita menjadikan apa yang kita miliki itu menjadi sumber kebahagiaan kita, sumber kebanggaan kita, sandaran kita, itu berarti sudah kita jadikan berhala dalam hidup kita. Pekerjaan, karir, anak-anak, keluarga, uang dan lain-lain. Kalau itu lebih menjadi sandaran kita, sumber kebanggaan kita, sumber kebahagiaan kita. Jika tidak ada itu, kita merasa dunia kita sudah gelap, berarti kita sudah memiliki berhala dalam hidup kita. Kita menjadi sahabat dunia, sekaligus kita memilih menjadi musuh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita bisa terlepas dari semua hal yang memikat itu? Itulah tema kita pada malam hari ini. Mendekatlah pada Tuhan. Di ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kita ditawarkan sesuatu yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan yang memanggil kita untuk mendekat pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau kita punya seseorang yang kita kagumi, kita akan selalu berusaha kalau bisa dekat dengan dia. Ya. Saya kadang perhatikan di medsos ya. Dia foto dengan banyak orang, tapi mungkin hanya satu itu sebenarnya yang dia sukai ya. Itu nanti yang ia lebih banyak tampilkan. Itu yang banyak diposting. Ya. Dia mau orang tahu bahwa dia dekat dengan orang itu. Dia punya hubungan dengan orang itu. Padahal kadang-kadang saya berpikir, belum tentu orang itu kenal sama dia. Tapi kita ingin mendekat kepada orang itu. Bapak, Ibu, tapi kalau di dalam firman Tuhan, Tuhan mengundang kita dan sangat mengenal kita. Tuhan mengundang kita dalam kasih karunia-Nya agar kita mendekat, melekat di hatinya. Bayangkan Tuhan yang punya segalanya, alam semesta ini seluruhnya adalah miliknya, dan Dia mau mendekat kepada kita. Lalu bagaimana Bapak Ibu supaya kita bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan? Itu yang kita akan baca di ayat yang ke-7. Dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Apa yang ada dalam dunia ini begitu menggiurkan, saudara. Kalau kita membaca 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, saya akan baca untuk Bapak Ibu, dikatakan,
Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sebenarnya hal-hal yang ditawarkan dalam dunia ini itu dirangkum dalam 3 hal yang saya baca itu. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita pasti tahu keinginan daging. Segala hal di mana kita ingin memuaskan daging kita untuk melakukan dosa dan hawa nafsu, itu adalah keinginan daging. Keinginan mata adalah hal-hal yang menarik mata kita. Pornografi, ya. Sekarang tuh ada, nggak usah jauh-jauh, sudah ada di gadget kita masing-masing, anak-anak muda. Itu begitu memikat keinginan mata, ya. Keinginan untuk mendapatkan hal-hal termasuk barang-barang yang branded. Ada anak-anak muda sampai harus mengorbankan kehormatannya supaya dapat uang, supaya bisa membeli barang-barang itu demi gengsi. Bapak Ibu, itu semua untuk memuaskan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ya, roh kesombongan itu selalu ada dalam diri kita. Hasrat untuk dipuji, diakui, didengar, dihormati, dianggap penting, menjadi pusat perhatian. Makanya ada istilah sekarang flexing, ya, pamer kekayaan. Orang nggak ada malunya menunjukkan saldonya sekian ratusan juta dan lain-lain, ya, pamer. Semua dipamerkan, suami dipamerkan, anak dipamerkan, tas dipamerkan, semuanya. Apa yang tersisa? Saudara, itu keangkuhan hidup, dan itu sering merasuki hidup kita. Maka hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan. Kita mau tunduk kepada Tuhan, atau kita mau tunduk diperbudak oleh hawa nafsu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup tadi. Setiap saat kita perlu menguji hati kita. Tuhan, kalau saya lakukan ini, sebenarnya apa tujuan saya? Kalau saya lakukan ini, apakah Engkau berkenan atau tidak? Dan muaranya, apakah untuk saya atau untuk kemuliaan-Mu? Kita perlu cek, menguji hati kita hari demi hari, setiap saat, Bapak Ibu. Dan pastikan bahwa kita mau lebih tunduk pada Tuhan dan melepaskan diri dari semua hawa nafsu dan keinginan daging kita. Yang kedua, supaya kita bisa mendekat kepada Allah, yaitu di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya. Berarti supaya kita mendekat kepada Tuhan, maka tidak ada jalan lain. Kita harus bertobat dan memberi diri kita diperbaharui terus-menerus oleh Tuhan. Di sini dipakai tahirkan tanganmu, sucikan hatimu. Tangan ini kan berarti apa yang kita kerjakan, apa yang terlihat. Dan hati kita berarti sesuatu yang tersembunyi, motivasi di sana adanya. Orang gak pernah lihat apa yang ada dalam hati kita. Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Berarti kalau dikatakan di sini tahirkan tanganmu, sucikan hatimu, berarti kita diajak agar kita sungguh-sungguh peka, entah itu yang terlihat atau yang tersembunyi dalam diri kita. Jika itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus memohon Tuhan membereskannya.
memohon Tuhan untuk menolong kita bisa meninggalkan dosa itu. Bahkan dikatakan meratap, artinya kita bertobat, meninggalkan dosa dan memberi diri diperbaharui oleh Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kadang-kadang orang itu tahu bahwa apa yang ia lakukan tidak benar, tapi ia mengeraskan hatinya. Ia tahu bahwa ada banyak hal yang tidak beres dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam hidup anak-anaknya, dalam pekerjaannya. Bukan gak tahu, tahu. Tapi seperti tadi, ya, kita gak membuka diri kita. Makanya Tuhan katakan, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu. Dan itu hanya ketika kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon Tuhan yang akan memperbaharui hidup kita. Karena kita sendiri tidak bisa. Rasanya seperti kecemplung di dalam lumpur. Mau naik susah banget. Mau naik malah makin tercebur. Kalau dengan diri kita sendiri, kita perlu tangan Tuhan menarik kita dari lumpur dosa dan kecemaran itu. Bertobat, meninggalkan dosa itu dan hidup diperbaharui oleh Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, malam ini Tuhan mengundang kita, mendekatlah kepadaku. Pilihannya ada di tangan kita. Kita mau menyambut uluran tangan Tuhan dengan tunduk kepadanya dalam ketaatan pada firman-Nya dan mau bertobat, atau kita mau terus menjalani hidup yang lama. Tentu kita berharap bahwa kita menyambut undangan itu, anugerah Tuhan itu, supaya hidup kita semakin mendekat kepada Tuhan dan berkat-Nya terus boleh kita rasakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Yakobus pasal 4 ayat 8a, ayat hafalan pada malam hari ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita bersama-sama, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu.